Apa ya kemarin, Naneng? Kemarin kita belajar Homeschool atau church school? homeschool. 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 Dan sekarang hari ini kita belajar tentang Church school. church school. Mantap. Mari kita baca kutipan di Adventist Home-nya ya. Pakai ini aja. Di secondary. Gates method apa homeschool. Kemarin apa itu judulnya Gates method apa? Lupa. Gates method dalam mengajar dalam homeschooling kan, dan peran orang tua sangat penting. Dan hari ini kita mau belajar tentang church school, yaitu sekolah gereja-gereja. Jadi ada dua kan school itu. Yang pertama homeschool, yang kedua adalah sekolah di gereja, ya, yang dibuat oleh gereja. Oke, mari kita lihat kutipan pertama. Ya, kenapa aku di situ bagus dong, Pak? Kamu bangun tidur nggak dengek-dengek ya, Pak? Oke, kita boleh minta tolong yang ada di Zoom baca, boleh Om Stardi boleh baca ini. Oke. Di sekolah rumahlah anak-anak lelaki dan perempuan kita dipersiapkan untuk mengadu sekolah gereja. Orang tua harus senantiasa mengingat hal ini dan sebagai guru di rumah hendaknya menguduskan setiap kekuatan makhluk bagi Allah, agar mereka dapat memenuhi misi tinggi dan suci mereka. Tekun pengajaran yang setia di rumah adalah persiapan terbaik yang dapat diterima anak-anak untuk kehidupan sekolah. Jadi Om Sutardi, persiapan anak-anak apakah di sekolah dulu atau di rumah? Di rumah, Gedi. Di rumah kan? Jadi yang urutannya pertama adalah sekolah di rumah, baru sekolah di mana Om Sutardi? Baru di church school. Nah, ini kan dua kan? Ini dia punya Betul. pola. Dan sekolah di rumah ini adalah persiapan untuk ke nomor 2. Betul? Sekolah, iya. Kalau nomor 1 gagal, jangan harap bisa nomor 2 kan Om Stardi? Iya, betul. Jadi, apakah banyak orang yang kayak gini, sudahlah, gagal di nomor 1, nomor 2 aja langsung. Bisa nggak kayak gitu Om Stardi? Ya, jadi kalau nomor 1 gagal ya pasti nggak bisa. Nggak bisa kan Om Stardi, karena ini adalah dia punya urutan kan? Di rumah dulu anak dipersiapkan, baru bisa hadiri sekolah gereja kan? Ini dia. Tekun pengajaran Betul. yang setia, ya. Jadi kira-kira Om Stardi, kalau guru-guru di sekolah gereja setia, tekun, diajar, ya, tegas semuanya. Tapi kalau di rumah nggak tekun, pengajarannya nggak setia, apa gunanya sekolah gereja? Ada nggak Om Stardi? Iya. Huh? Ya. Ini dia. Persiapan yang terbaik untuk diterima dalam kehidupan sekolah. Ini dia. Ya. Dan ingat, ini orang tua sebagai guru di rumah, ya kan? Dia bilang apa nih?
ingat kan, mereka lagi punya pekerjaan dari Tuhan kan, Om Sutardi? Dia bilang ini, Ya. their high holy mission loh. Holy. Mantap nggak Om Sutardi? Kalau di kantor dulu kalau dapat tugas dari bos yang paling tinggi sangatlah ini kan suatu keistimewaan kan Om Sutardi, apalagi disuruh langsung, betul nggak Om Sutardi? Rasanya mau dibikin baik-baik kan Om Sutardi? Bikin yang terbaik lah. Apalagi ini dapat high holy mission dari God loh. Dan kuasanya dikasih full. Itu dia. Betul. Jadi orang tua itu adalah parents adalah teacher di dalam rumah mereka masing-masing. Ya. Dan setelah ini baru apa? Ya. Baru ada sekolah gereja. Ini dia punya tahapan tentang sekolah yang ada di Advent, ya, Adventis. Bukan kayak gini ya. Aduh, kamu penakal sekali. Sudah saya kirim kamu ke SLA ya. Apakah seperti itu Om Sutardi? Iya, itu kesalahan selalu orang tua kalau sudah apakah gagal suara Om Sutardi langsung kecil atau dilempar. kita punya speaker ya? Tunggu ya Om Sutardi. Apakah yang Halo? lain boleh bicara? Atau kita punya speaker yang lain boleh ada Halo? perbandingan? Halo? Oh, oke. Saudara-saudara yang lain boleh ada keluar. Kak Stan, boleh Kak? Jelas kok, Oke, Didi. kayaknya ya. Boleh bicara lagi, Om Sutardi? Ya, Nah, cek. sorry Om Sutardi, ada speaker di Sonder ada bermasalah sedikit saja. Jadi Om Sutardi, apakah banyak orang Oh, oke. banyak orang gini, aduh kamu ini udah nakal sekali gitu kan? Saya mau kirim kamu ke sekolah SLA yang ada di Kawongkoan saja udahlah. Begitu nggak Om Sutardi? Banyakan. Iya, betul. Kalau mereka gagal di rumah, dia seolah lepas tangan mau dilempar ke sekolah gereja, dia pikir bisa merubah. Dibilang apa? Di sekolah di rumah nomor 1 harus dibikin untuk ke nomor 2. Betul? Itu dia. Betul. Ini step yang nggak bisa dilangkahi ya. Nggak bisa dilangkahi. Itu dia. Oke, sudah mengerti ya semuanya. Terima kasih ya Om Sutardi. Nah, sekarang kita mau lihat sekarang kita sekolah pertama yang ada di zaman Israel. Habis itu kita akan bandingkan sekolah pertama, sekolah Seventh-day Adventist kita, oke? Sejarah Seventh-day Adventist punya sekolah. Dan yang pertama kita mau apa? Mau lihat sekolah di zaman bangsa Israel, oke? Apakah ada Lydia? Halo Lid, apakah boleh ulang apa yang kita mau bikin sekarang Lid? Supaya makin semua orang bisa share lagi. Apakah bisa diulang? Halo Kak. Pagi, Lid. Selamat pagi. Yeah. Kita mau lihat sekolah pertama di bangsa Israel dulu ya Kak. Nah, lalu habis itu? Habis kita ke bangsa Israel, kita mau bandingkan dengan apa, Lid? Dengan kita. Oke. Sebagai jemaat apa? Sebagai anggota apa? Seventh-day Adventist. Oke, mantap. Jadi kita mau lihat sekolah pertamanya apa? Seventh-day Adventist, oke? Mantap, mantap. Thank you, Lid. Jadi ini kita mau lihat sekolah nabi-nabi ya. Sekolah gereja di zaman bangsa Israel. Oke, kita boleh minta tolong sekarang yang baca. Apakah Tante Esther boleh baca, Tante Esther Sutardi? Halo, Tante Esther Sutardi, selamat pagi. Oh, mungkin putus ya Tante Esther ya. Oke, kalau begitu kita boleh minta. Oh, ada? Pagi Tante Esther. Ini Education 45.1. Iya, boleh baca Tante Esther?
Makasih. Ya, sebentar. Iya. Dimanapun di Israel, rencana pendidikan Allah diberlakukan, hasilnya bersaksi tentang penulisnya. Halo Tante Esther, Ya, tanya dulu, boleh tanya dulu? boleh. Tante Esther, jadi kalau orang Israel pakai rencananya Tuhan, apakah ada hasilnya kegagalan? Tidak ada gitu. Artinya, Tante Esther, kalau sekarang kita mau mendidik dan pakai rancangannya Tuhan, apakah hasilnya kegagalan? Bukan. Bukan kan? Itu dia kan? Dan Iya, pasti betul. bersaksi tentang siapa? Bersaksi tentang penulisnya. Atau bersaksi Penciptanya. tentang siapa yang rancang, Puan, pendidikan Allah ini. Betul? Iya, Oke. betul gitu. Mantap ya. Rencana pendidikan Allah loh. Di mana ada rencana keselamatan, rencana pendidikan Allah. Mantap nggak kita punya Tuhan, Tante Esther? Sudah kasih semuanya. Rencana dalam rumah tangga, betul nggak? Rencana control living, semua Tuhan udah kasih kan? Yang kita pelajari sampai chapter berapa sekarang ya? 31 atau 32 ini? 38? Oh, 28 ya. Iya, betul. Oke, boleh lagi Tante Esther yang di-highlight dulu ya. Iya. Nah, silakan Tante Esther. Tetapi di banyak rumah tangga, pelatihan yang ditunjuk oleh surga dan karakter yang dikembangkan sangat jarang. Jadi banyak atau enggak Tante Esther yang pakai rencana pendidikan Allah? Tidak banyak ya. Jarang kan Tante Esther? Jarang, iya jarang. Artinya di akhir zaman pun yang pakai rencana pendidikan Allah dalam pelatihan dalam rumah tangga banyak atau sedikit? Sangat sedikit sekali. Sedikit juga. Ya betul. Lanjut lagi. Rencana Tuhan terpenuhi sebagian dan tidak sempurna. Jadi sempurna nggak rencana Tuhan jadinya? Tidak dilakukan semua tadi. Lanjut. Dengan ketidakpercayaan dan dengan mengabaikan petunjuk Tuhan, orang Israel mengiling-ilingi diri mereka dengan godaan yang sedikit. Orang memiliki kekuatan untuk melawan. Jadi yang godaannya sedikit atau kekuatannya yang sedikit untuk melawan? Kekuatannya yang sedikit untuk melawan. Jadi, Tante Esther, kalau kita nggak pakai rencana pendidikan Allah, ya, dalam rumah tangga kita sedang izinkan anak-anak kita dikelilingi oleh apa, Tante Esther? Dikelilingin oleh godaan-godaan. Dan yang sangatlah sedih, anak-anak kita sedikit sekali punya kekuatan untuk lawan godaan itu, gara-gara orang tua nggak mau pakai rencana pendidikan Allah. Jadi kadang-kadang kita marahin anak-anak kita kan, kamu kenapa begini, kok kamu layani itu? Tapi kita nggak pernah kelilingi anak-anak kita pakai rencana pendidikan Allah. Itu apakah orang tua yang selfish sekali? Betul, kita mempersalahkan anak. Itu dia. Ya, padahal ini rencana pendidikan Allah yang harus bikin apa? Orang tua kan? Bukan anak yang jadi orang tua toh. Nah, sekarang kita lanjut lagi, Tante Esther. Di permukaan mereka di Kanaan, di pemukiman mereka di Kanaan, mereka tidak memusnahkan bangsa-bangsa yang tentang siapa Tuhan perintahkan kepada mereka, tetapi berbaur di antara orang-orang kafir. Tante Esther, apa kata lainnya Tante Esther? Disuruh musnahkan, tapi malah berteman, bergaul. Tuhan bilang dombanya jangan diambil, malah diambil. Namanya apa itu? Namanya itu tetap saja berbaur dengan orang-orang apa? Kafir. Depannya K, apa? Satu kata. K. K-O. Kafir. Bukan? K-O. Orang-orang ini sedang K-O. Orangnya sedang kompromi. Kompromi. Betul nggak Tante Esther? Jadi, bisa lihat nggak Tante Esther? Kok banyak orang Israel yang kalau ada orang kafir, malah bilang apa?
oh nggak apa-apa lah, kasihan. Apakah awalnya karena pendidikan rumah tangganya gagal? Iya, betul. Karena di rumah sudah gagal. Apa artinya kalau kita mau anak-anak kita bilang enggak pada yang salah, nanti pastikan orang tua pun dari rumah bilang enggak pada yang salah. Betul? Betul sekali, Gedi. Jangan karena kita nggak mau susah, oh ya udahlah bikin hal kecil aja kok. Kita nggak mau kejar itu. Kita anak punya kesalahan kan? Betul. Pastikan dia akui, sadar itu nggak bagus, nggak benar itu. Itu dia. Ya? Iya, iya, Gedi. Oke, lanjut. Lanjut Tante Esther. Ya. Dan mempelajari pekerjaan mereka. Tante Esther ini Dan nggak mereka- kebalik Tante Esther. Iya, Bukannya mereka yang belajar, orang kafir yang Belajar belajar kesulitan. dari kita yang belajar dari orang kafir. Luar Iya. biasa ya. betul. Betul sekali. Dan apakah ini yang terjadi Tante Esther? Gara-gara Iya. pendidikan di rumah tangga gagal, orang tua kasih anak-anak suruh belajar pendidikan dari luar, betul nggak? Betul, banyak les-les dulu kan. Anak-anak Sampai sombong kan? Oh, kita Iya. tahu ini, betul? Yang ini. Semua pekerjaannya orang dunia yang kita banggakan kita miliki. Tapi pekerjaan Tuhan kita nggak bangga, kita nggak ada. Kita nggak miris, aduh kita nggak ada pekerjaan Tuhan. Malah kalau kita gunakan pekerjaan Tuhan, kita rasanya, ini kayaknya nggak bener deh. Apa bener ya harus tinggalkan sekolah? Betul nggak? Betul sekali. Iya, Gedi. Aduh, betul. Oke, lanjut lagi ya, Tante Esther. Iya. Dan mereka melayani berhala mereka yang merupakan jerat bagi mereka. Hati mereka tidak benar dengan Allah. Mereka juga tidak tabah dalam perjanjiannya. Tetapi Dia karena penuh belas kasih mengampuni kesalahan mereka dan tidak menghancurkan mereka. Banyak waktu memalingkan kemarahannya. Tante Esther, apakah kalau nggak ada kemurahan kebaikan Tuhan sudah lama Israel nggak ada probation, betul nggak Tante Esther? Iya, betul sekali. Aduh, semoga kita lihat ya, kenapa Tuhan masih izinkan orang tua, anak-anak bangun itu karena bukan menyetujui kita punya perbuatan yang salah, sudah benar, tetapi itu karena penuh belas kasihan. Itu dia. Iya, Dan mau ampuni kita punya kesalahan. Kalau kita akui kan Tante Esther? betul kalau kita akui. Oh, itu dia. Jadi Iya, tiap pagi bangun, jangan sampai kita punya bangun pagi cuman apa? Kita nggak rasa kita ada kesalahan kan? Sudah iya, mantap. Padahal Tuhan tunggu tiap pagi. Kasih kita bangun supaya kita minta ampun kan Tante Esther? betul, Gedi. Oke. Tante Esther boleh langsung di sini aja, nggak apa-apa, karena kita masih banyak ini supaya lebih ini. Yang para ayah ibu. Oke. Para ayah dan ibu di Israel acuh tak acuh terhadap kewajiban mereka kepada Allah. Acuh tak acuh terhadap kewajiban mereka terhadap anak-anak mereka. Melalui ketidaksetiaan di rumah dan pengaruh penyembahan berhala tanpa. Banyak anak muda Ibrani menerima pendidikan yang sangat berbeda dari apa yang Tuhan rencanakan bagi mereka. Mereka mempelajari cara orang-orang kafir. Jadi apakah sudah hancur dalam rumah tangga ini Tante Esther? Iya, betul, Gedi. Kan main ya. Iya. Terima kasih ya Tante Esther. Inilah keadaan bangsa Israel. Iya, sama-sama, Gedi. Ya, ini keadaan bangsa Israel. Mari kita lihat lagi. Sorry. .46.1 sekarang ya.
Apakah di Cihideng ada yang mau baca lagi, Tante Esther yang belum baca, silakan. Ya, Michela. Oke, boleh Mitch. Ya, untuk menghadapi kejahatan yang semakin meningkat ini, Tuhan menyediakan agensi lain sebagai bantuan untuk para orang tua di dalam pekerjaan pendidikan. Lanjut sih. Sejak awal, para nabi telah diakui sebagai guru yang ditunjuk secara ilahi. Dalam arti yang tertinggi, nabi adalah orang yang berbicara dengan ilham langsung, mengkomunikasikan kepada orang-orang pesan-pesan yang telah ia terima dari Allah. Tetapi, nama itu diberikan juga kepada mereka yang meskipun secara tidak langsung diilhami, dipanggil secara ilahi untuk mengajar orang-orang dalam pekerjaan dan jalan-jalan Tuhan, cara-cara Tuhan. Untuk pelatihan kelas guru seperti itu, Samuel dengan arahan Tuhan mendirikan sekolah para nabi. Nah, udah tahu awalnya kan? Michela? Iya, sis. Nah, itu dia. Jadi, untuk pekerjaan pendidikan, membantu pekerjaan pendidikan yang sudah hancur, dibuat sekolah para apa, Michelle? Nabi. Sekolah para nabi, ya. Itu dia. Dan banyak juga kan, nabi-nabi lain yang dipanggil untuk ajarkan, walaupun nggak secara langsung seperti Samuel, kan? Direct kan, sis? Itu dia. Iya. Thank you ya, sis. Oke, sis. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini udah tahu kan fungsi. Ini School of Prophet kan sama seperti sekolah gereja kan, sis? Iya, betul. Sekolah gerejanya. Oke, mari kita lihat ya. Sekolah pertama di Israel ya. Mantap banget loh baca-baca gini, saudara-saudara. Jadi, sangat mantap lah. Bisa tahu semuanya. Oke, kita sekarang minta, apakah Bobby ya yang di Cihideng lagi, sis? Ada? Ada, sis. Oke, boleh. Iya. Halo Kak, pagi Kak. Pagi Bobby, silakan. Iya. Sekolah-sekolah ini dimaksudkan untuk berfungsi sebagai penghalang terhadap korupsi yang menyebar luas, untuk menyediakan kesejahteraan mental dan spiritual kaum muda, dan untuk mempromosikan kemakmuran bangsa dengan melengkapinya dengan orang-orang yang memenuhi syarat untuk bertindak dalam takut akan Tuhan sebagai pemimpin dan penasehat. Untuk tujuan ini, Samuel mengumpulkan teman-teman pria muda yang saleh, cerdas, dan rajin belajar. Oke, sampai situ Bobby. Bobby, Ya Kak? apakah sekolah nabi diadakan karena kemerosotan moral, Bobby? Iya Kak. Karena orang tuanya nggak bisa didikan di rumah? Iya betul Kak. Lalu Samuel suruh buat apa, Bobby? Sekolah para apa? Para nabi. Oke. Terus Bobby, sekarang Samuel apakah kumpulkan orang-orang yang nggak suka belajar Alkitab, yang cinta dunia, atau dia kumpulkan apa nih, Bobby? Yang suka belajar, saleh, dan rajin. Oh, jadi apakah sekolah nabi-nabi ini mau mengubah atau mau supaya dibilang ini kan di school untuk jadi penghalang supaya widespread corruption nggak merajalela kan, ataupun orang yang sudah saleh dipertahankan supaya enggak makin korup, betul nggak? Betul Kak. Udah bisa ngerti ini Bob ya? Jadi Bisa, bukan kayak gini kan, oh
aduh saya sudah nggak tahu ini anak kan, oke saya kasih ke sekolah gereja Jo. Apakah seperti itu? Enggak, Kak. Tetapi yang masuk ke sekolah gereja, anak-anak yang saleh, cerdas, rajin belajar. Bayangkan loh Bob ini. Lalu Bobby lanjut lagi. Oke, Kak. Ini disebut putra para nabi. Ketika mereka mempelajari firman dan karya-karya Allah, kuasa yang memberi kehidupan, menghidupkan energi pikiran dan jiwa, dan para siswa menerima kebijaksanaan dari atas. Mantap. Lanjut. Para instruktur tidak hanya berpengalaman dalam kebenaran ilahi, tetapi mereka sendiri menikmati persekutuan dengan Allah dan telah menerima karunia khusus nih, Kak. Iya. Dari Roh. Terus, Bob? Mereka yang memiliki rasa hormat dan kepercayaan orang-orang, baik untuk belajar dan untuk kesalehan. Pada zaman Samuel ada 2 sekolah ini. Satu di Rama, rumah Nabi, dan yang lainnya di Kiryat Jeraim. Di kemudian hari, yang lain didirikan. Wah, mantap gak Bob ini, Bob? Mantap, Kak. Aduh. Dan apakah Samuel sebelum di-establish juga sebenarnya sudah School of the Prophet di rumahnya Eli, Bob? Samuel, iya. Betul kan? Home church dia, home school. Eli kalau di rumahnya Eli kan home church kan, school church, Bob. Oke, kan. Kalau yang di rumahnya sama mamanya Hana baru dia di homeschool kan? Iya. Apakah Hana Bob, apakah dia setia, Bob? Hana setia nggak ajarkan Samuel atau sembarangan? Setia, Kak, benar-benar. Benar-benar kan? Habis Iya, itu Kak. Ketika dia mantap baru dia kasih ke Eli kan? Iya. Untuk dipersiapkan untuk jadi nabi-nabi kan, Bob? Betul, Kak. Ini dia. Ini loh dia punya method Tuhan dulu. Kan main ya Bob ya kalau lihat kayaknya mantap ya kalau kita bisa lihat Samuel dulu ya Bob. Bobby mau nggak kalau di zaman dahulu kita ke sekolah Rama? Wah mantap nggak Bob? Di rumah Nabi. Waduh. Atau Bobby rumahnya lebih dekat di Kiryat. Nah, Bobby yang mana Bob? Mantap ya Bob. Mana-mana Kak yang penting dekat Kak. Iya. Tapi sekarang sekolah kita setiap hari sekolah juga kan Bob? Sudah lebih dekat Kak dengan Amerika dan Nabi juga. Ada Zoom, betul kan? Betul. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini penting sekali loh. Kita lihat ini ya. Sekolah awal-awal. Nanti kita habis ini mau lihat ya, sekolah Advent gimana sih awalnya. Yang sampai sekarang jadi memang nggak karuan. Tapi kita sebenarnya saudara-saudara kalau mau baca boleh ya, sejarah pendidikan Advent. Kita cuman ambil awal sampai tahun berapa aja. Oke? Nanti kalau ada waktu kita boleh selidiki lagi ya. Oke. Mari kita lihat sekolah murid-muridnya ya Bob ya. Gimana nih murid-murid di sana? Di sekolah rabi-rabi bikin apa sih? Oke. Kita sekarang boleh minta siapa ya? Kak Ray. Boleh Kak Ray baca, Kak Ray join. Terima kasih Bobby dan keluarga Cihideng ya. Sekarang kita minta Kak Ray join, boleh baca. Siapa aja? Halo, Cik. Ya, pagi, Kak. Silakan, Kak. Yang education 47 ya, Cik? Iya, betul. Iya, sih. Iya, Kak. Murid-murid dari sekolah-sekolah ini menopang diri mereka sendiri dengan kerja keras. Dengan kerja keras mereka sendiri dalam mengolah tanah atau dalam pekerjaan mekanik. Aduh, Kakak, apakah murid-murid di sekolahnya nggak bikin apa-apa atau untuk makan mereka cari sendiri?
Luar biasa. Luar biasa kan, Kak? Bukan Iya. ke sekolah, oh oke, kita ke sekolah, semuanya sudah sedia. Atau mereka cari makan, mereka bikin sendiri, bayangin. Di dalam kebodohan dulu ya nih, Cek. Iya, betul nggak, Kak? Cuma sekolah dulu, iya. Jadi apakah di sini ada personal labor? Iya. Ya, lalu? Di Israel ini tidak dianggap aneh atau merendahkan. Memang itu dianggap sebagai dosa untuk membiarkan anak-anak tumbuh dalam ketidaktahuan tentang kerja yang bermanfaat. Wow. Kak, apakah kalau di Unclub atau di mana, apakah ada apa sih namanya? Student labor kan? Ya, Kalau student labor. student labor itu dianggap miskin nih orang, berarti nggak ada duit, betul nggak? Direndahkan. Dibilang ini kalau di Israel dulu nggak dianggap aneh kayak gitu. Memang setiap muridnya kayak gitu, Kak, bayangin. Karena dibilang apa? Itu dianggap dosa kalau anak-anak nggak dibiarkan tumbuh dalam pekerjaan. Apalagi nggak tahu bikin apa-apa. Itu dia. Ya? Ya, lanjut. Ya. Setiap anak muda, baik orang tuanya kaya atau miskin, diajari berdagang meskipun ia akan dididik untuk jabatan suci. Pengetahuan tentang kehidupan praktis dianggap penting untuk kegunaan terbesar. Banyak juga guru yang mendukung diri mereka sendiri dengan kerja keras. Kak, kasar, Kak, ya? Kerja kasar, sorry. Atau manual labor itu yang pakai tangan gitu kan? Itu Ya, dia. betul. Ya, jadi bukan ya udahlah saya guru saya nggak bikin apa-apa, apakah seperti itu? Enggak kan, Kak? Ataupun anak-anaknya, kita kan mau jabatan di Ka'bah begitu kan? Oke, saya nggak mau bikin apa-apalah, yang lain lah bikin, apakah seperti itu? Tidak. Enggak, betul nggak? Semuanya harus belajar untuk bergerak kan, Kak? Betul. Itu dia. Boleh mengerti ya, Kak, ini ya? Betul. Aduh, mantap. Oke, kita lanjut lagi. Kak Joan boleh baca ya sekarang yang ini. Kalau bekerja itu kayaknya, aduh kok kerja sih gitu kan? Atau enggak dulu begini kan, sama mama juga kan, Mah? Udah kamu belajar aja deh, nggak usah bikin apa-apa, betul nggak, Mah? Nah, itu dia. Kamu belajar aja yang dapat nilai bagus, apalagi kalau udah mau ujian atau apa ya. Kalau dulu mau makan, anak-anaknya harus kerja sendiri. Yang cari makan dibilang gini. Dan orang-orang di sekolahnya untuk sustain themselves, artinya untuk mempertahankan dirinya di sana, di sekolah, harus labor, harus kerja. Ya, jadi Mary Bell, apakah dulu di sekolah nabi-nabi kerja nggak orang-orang? Jadi kalau di sini, apakah Mary Bell aneh kalau kok banyak kerja sih di sini? Aneh nggak? Karena apa? Dulu sudah kerja, ya sayang ya. Ucok juga tuh bisa lihat toh. Dulu di rumahnya Samuel, di Rama, di mana kan, Cok? Apakah semua anak-anaknya kerja, Cok? Calon nabi-nabinya. Gitu? Gitu? Nah, itu dia. Oke, Kak Joan sekarang boleh baca ya, Kak? Oke, Cek. Silakan. Lagi sekolah di rumah. Baik di sekolah maupun di rumah, sebagian besar pengajar adalah lisan. Kak, ada dua kan sekolahnya? Di rumah dan di sekolah kan? Iya. Nah, lalu semuanya diajarin lisan tuh kayak baca gitu kan? Ayo ajarin itu kan, gitu kan? Lalu? Secara teori. Nah, teori. Tetapi remaja itu juga belajar membaca tulisan-tulisan Ibrani dan gulungan perkamen dari kitab suci. Perjanjian lama terbuka untuk pelajaran mereka. Jadi apakah selain mereka, kalau sekarang selain belajarannya diungkapkan secara teori atau bagaimana kan? Apakah
mereka juga belajar tulisan-tulisan Ibrani kan? Iya, C. Lalu? Subjek utama studi di sekolah-sekolah ini adalah hukum Allah. Dengan instruksi yang diberikan kepada Musa, sejarah sakral, musik sakral, dan puisi. Mantap. Dalam catatan sejarah suci, dilacak jejak Yehuwa. Kebenaran-kebenaran besar yang dikemukakan oleh tipe-tipe dalam pelayanan tempat kudus dibawa untuk dilihat, dan iman menangkap objek utama dari semua sistem itu. Anak domba Allah, yaitu untuk mengambil dosa dunia. Jadi Kak, waktu belajar apakah yang dilihat Tuhan Yesus, Kak? Iya. Ya kan? Jadi waktu belajar, mereka belajar ke Abah, pelayanan-pelayanan tempat kudus, ya kan? Mantap deh nih nabi-nabi dulu belajar, ya kan? Semua ujungnya lihat domba Allah, betul kan? Lalu? Iya, betul, C. Kemudian semangat pengabdian sangat dihargai. Para siswa tidak hanya diajari tugas berdoa, tetapi mereka diajari cara berdoa, cara mendekati pencipta mereka, cara menjalankan iman kepadanya, dan bagaimana memahami dan mematuhi ajaran rohnya. Wow. Jadi apakah di sekolah diajarin, gimana kalau digoda, ini caranya begini, betul nggak Kak? Memohon sama Tuhan, betul nggak Kak? Berdoa Gimana? yang benar. Bagaimana cara dekat sama Tuhan? Ini semua yang diajar dalam School of the Prophet kan Kak? Atau sekolah nabi-nabi? Iya benar, C. Oke. Terima kasih ya Kak. Oh silakan Alex. Ini juga bisa diterapkan juga di sekolah di rumah ya. Artinya ini kan bukan berarti terpisah ya. Boleh begitu? Artinya boleh. Cara ini, cara yang seperti ini, yang seharusnya juga diterapkan di rumah juga. Bagaimana? Artinya kalau diterapkan ini di rumah, berarti anak itu ditransfer, dipindahkan ke sekolah nabi-nabi, dan juga bisa lakukan hal ini juga kan? Betul. Ya, itu mungkin yang saya. Betul. Ya. Jadi apakah Brother Alex ini sistem-sistem ibunya sudah didik di rumah kan? Iya. Tinggal dalam perkembangan anak-anak yang masih berkembang kan, yang dikirim, yang berkembang, mereka banyak hal-hal yang terungkap lagi kan? Dan itu harus guru-gurunya di sekolah yang sekarang bertanggung jawab untuk tuntun anak-anak itu yang masih berkembang. Tetapi orang tua sudah selesaikan tugasnya di rumah dulu kan, untuk didik anak-anaknya gitu. Jadi dilanjutkan. Ya, dilanjutkan. Kayak ini ya, kayak obor yang orang tuanya pasti kan sudah nyala dari rumah, langsung dibilang ini saya kasih ke guru sekarang. Untuk anak-anak ini sekarang dikhususkan untuk pekerjaan nabi-nabi kayak gitu. Itu gunanya sekolah nabi-nabi. Ya, jadi Itin, Ucok, Maribel di sini gunanya apa? Di sini mau buang-buang waktu di sonder? Bukan. Mau apa? Jadi pekerja Tuhan. Betul nggak Itin? Ya kan? Yang nggak pakai perasaan, ya, nggak gampang tersinggung, Ucok, ya toh, Ucok. Kalau masih suka tersinggung, bisa jadi pekerja Tuhan nggak, Ucok? Bisa nggak? Nggak bisa toh, sayang. Maribel, bisa nggak kalau masih suka tersinggung terus jadi pekerja Tuhan? Ya, jadi makanya Mice, Uma, Kokore di sini, para orang tua di sini gunanya apa? Bilang apa? Ya, tuntun kalian supaya apa? Nggak pelayani perasaan, minta tolong sama siapa, Maribel? Tuhan, ya? Itu dia. Oke, kita mau lihat lagi ya. Nah, ini dia. Mari kita lihat dulu lah ya. Ini mantap kan? Pekerjaan di Israel kan? Oh, tapi masih belum selesai nih, yang ini. Oke, lanjut lagi ya. Terima kasih Kak Ray Joen. Sekarang kita mau lihat lagi. Ini kita lihat ya. Kita minta sekarang yang baca
Boleh, Om Konyep, selamat pagi, boleh baca? Pagi. Iya, silakan. Sekolah-sekolah ini terbukti menjadi salah satu cara yang paling efektif dalam mempromosikan kebenaran itu yang meninggikan suatu bangsa. Amsal 14:34. Tidak sedikit mereka membantu meletakkan dasar kemakmuran yang luar biasa yang membedakan pemerintahan Daud dan Salomo. Dan apakah Om Konyep, keberhasilan pemerintahan David dan Salomo, apakah gara-gara salah satunya pengaruh sekolah-sekolah ini? Benar. Coba Om Konyep tolong baca lagi. Asas-asas yang diajarkan di sekolah para nabi adalah sama yang membentuk karakter Daud dan membentuk hidupnya. Mantap nggak Om Konyep? Mantap sekali. Aduh. Oke. Coba mari kita lihat lanjut lagi ya. Mari kita lihat hasil dari pendidikan ini kalau dipakai ya, Om Konyep. Ya. Lihat. Lanjut. Pada awal kehidupan Salomo juga terlihat hasil dari metode pendidikan Allah. Salomo di masa mudanya memilih Daud sebagai pilihannya sendiri. Di atas setiap kebaikan duniawi, ia memohon kepada Allah hati yang bijaksana dan pengertian. Wow, Om Konyep, ini anak muda namanya Salomo, gara-gara dididik seperti ini, dia bisa pilih, Tuhan kasih saya wisdom dan understanding. Dia nggak mau minta kekayaan duniawi. Mantap nggak ini Om Konyep? Jadi kan Tuhan secara langsung, oke, Salomo kamu minta apa? Betul? Terus dia cuma minta. Dia bisa kan minta, oh saya mau paling jadi orang yang terkaya di dunia. Dia nggak minta itu Om Konyep, tapi dia minta apa? Tuhan, saya kasih wisdom dan understanding untuk bisa arahkan umat-umat Tuhan di jalan kebenaran. Betul nggak? Ini adalah hasil. Jadi Om Konyep, kalau kita didik anak-anak kita pakai cara-cara Tuhan, kita bisa pastikan pilihan mereka pasti mantap nggak? Mantap deh. Aduh, Tuhan. Oke, lanjut lagi Om Konyep. Dan Tuhan memberinya bukan hanya apa yang ia cari, tapi juga yang tidak ia cari. Baik kekayaan maupun kehormatan, kekuatan, pemahamannya, tingkat pengetahuannya, kemuliaan pemerintahannya menjadi keajaiban dunia. Wow. Duh, kalau anak-anak kita dididik dengan cara ini, walaupun enggak sekolah, enggak gelar apa-apa, tapi dibilang, Tuhan akan kasih anak-anak kita apa yang enggak mereka cari sekalipun. Kalau kita dahulukan anak-anak cari hikmat pengertian dari surga, Tuhan bilang, saya akan kasih anak-anak kalian apa yang enggak mereka cari orang tua. Mantap nggak ini Om Konyep? Mantap sekali deh. Mantap. Apakah kekhawatiran orang tua yang bilang, aduh nanti anak saya jadi apa kalau saya pilih jalan ini? Ini yang menyebabkan Tuhan nggak bisa bergerak, Om Konyep. Iya, betul. Tapi kalau orang tuanya, oke, anak-anak, kamu pasti akan di-sustain sama Tuhan kalau kamu cari ini dulu. Karena papa, mama juga mau cari ini dulu juga di-sustain. Kalian pun akan di-sustain dan Tuhan akan buktikan. Betul nggak, Om Konyep? Iya, benar deh. Jadi, mantap nggak ini Om Konyep? Si Salomo punya reason-nya luar biasa. Mantap. Dia orang yang paling bijaksana kan Om Konyep? Betul. Ini adalah hasil pendidikan. Hasil pendidikan ya. Hasil pendidikan. Ya. Oke, terima kasih Om Konyep. Mari kita baca lagi. Jadi, Bobby, apakah awal dari pendidikan di mana? Awal dari pendidikan di bangsa Israel mantap nggak, Bobby? Mantap, Kang. Mantap ya. Mari kita lihat ya.
kita lihat ini, ini ya. Oke, kita boleh minta yang ada di Zoom, boleh baca. Oke. Boleh kita minta Om Bram yang baca sekarang? Boleh ya. Terima kasih Om Bram. Pada zaman Kristus, kota yang tidak menyediakan pengajaran agama bagi kaum muda dianggap berada di bawah kutukan Allah. Namun ajarannya telah menjadi formal. Tradisi telah banyak menggantikan kitab suci. Pendidikan sejati akan menuntun remaja untuk mencari Tuhan jika mungkin mereka merasa setelah dia dan menemukan dia. Kisah para Rasul 17 ayat 27. Tetapi guru-guru Yahudi memberi perhatian mereka pada masalah upacara. Pikiran dipenuhi dengan materi yang tidak berharga bagi pelajar. Dan itu tidak akan diakui di sekolah tinggi pengadilan di atas. Pengalaman yang diperoleh melalui penerimaan pribadi akan firman Allah tidak memiliki tempat dalam sistem pendidikan. Wow. Diserap dalam putaran eksternal, para siswa tidak menemukan waktu tenang untuk dihabiskan bersama Tuhan. Mereka tidak mendengar suaranya berbicara di hati. Dalam pencarian mereka akan pengetahuan, mereka berpaling dari sumber kebijaksanaan. Esensi benar dari pelayanan Allah diabaikan. Prinsip-prinsip hukum dikaburkan. Apa yang dianggap sebagai pendidikan unggulan adalah penghalang terbesar bagi perkembangan nyata. Wow. Lanjut. Di bawah pelatihan para rabi, kekuatan kaum muda ditekan. Pikiran mereka menjadi sempit dan sempit. Apakah Om Konyep sekarang Om Bram, apakah sekarang sekolah para nabinya bukan makin mendekatkan anak-anak kepada Tuhan, malah menjauhkan? Betul. Dan apakah setelah berkembang jadi suatu bangsa yang mantap, pendidikan unggulan, mereka bilang, ini pendidikan unggulan ini. Kamu bisa diterima nanti di dunia, ya kan? S1, S2, sekolah kita mulai ikutin itu kan? Itu jadi penghalang terbesar untuk perkembangan karakter anak-anak mereka. Betul nggak? Betul. Jadi sekarang yang dimasukkan sekolah para nabi bukannya makin berkembang jadi sesuai keinginan Tuhan, semakin jauh. Lihat nggak? Betul, semakin jauh. Lihat ini. Ini sekolah yang di zamannya Yesus yang nggak sama seperti di zamannya Samuel. Betul. Mari kita lihat ya. Oleh karena itu, oke Om Bram lagi ya. Om Bram lagi aja yang baca. Ini kakak kasih satu ke depan. Tunggu ya, kita copy dulu dia punya. Boleh Om Bram? Ya. Anak. Ini Yesus sebagai anak ya. Sebagai anak-anak. Yesus tidak menerima
Yesus sebagai anak-anak tidak menerima pengajaran di sekolah. Oke. Ya, Yesus sebagai anak-anak tidak menerima pengajaran di sekolah-sekolah gereja. Ibunya adalah guru manusia pertamanya. Dari bibirnya dan dari gulungan kitab para nabi, dia belajar tentang hal-hal surgawi. Kata-kata yang dia sendiri telah katakan untuk Israel. Dia sekarang diajarkan di bawah lutut ibunya. Ketika dia maju dari masa kanak-kanak ke masa muda, dia tidak mencari sekolah para rabi. Dia tidak membutuhkan pendidikan untuk diperoleh dari sumber-sumber seperti itu. Karena Allah adalah instrukturnya. Mantap. Apakah Om Bram bisa lihat kalau pendidikan sekolah gerejanya kayak gini, ada gunanya nggak anak-anak kita ditaruh di sekolah gereja? Tidak ada gunanya. Bahkan Yesus sendiri bilang, oh sorry, saya nggak mau. Saya nggak mau masuk ke dalam sekolah-sekolah gereja ini kan, Om Bram? Nah, itu dia. Bisa lihat ya. Ini kemerosotan yang terjadi. Oke, apakah saudara-saudara di Zoom bisa mengerti sejarah kita punya School of the Prophet dari zamannya Samuel sampai zamannya Yesus? Ini yang kita bisa pelajari ya. Bisa semuanya, saudara-saudara? Opa Johan, Om Jeffrey bisa? Tante Marce? Iya, jelas. Bisa ya, puji Tuhan. Dan yang lain juga bisa ya? Sorong Kilo, Opa Oma Rudi bisa? Ada pertanyaan? Tante Neni, Tante Yanti, bisa ya? Ya. Oke, mantap. Bisa, Cie. Oke, terima kasih. Mari kita sekarang lanjut ke Seventh Day Adventist, oke? Sekarang ke Seventh Day Adventist. Karena ini ada beberapa agak banyak, kita yang baca ya, saudara-saudara boleh ikuti. Oke? Nah, kita sambil mau tanya-tanya ya, kita boleh minta yang boleh bercakap-cakap dengan saya untuk kutipan ini, boleh Kak Stanley. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Gini. Oke. Ini mau baca, nanti kita mau tanya-tanya Kak Stan ya. Oke. Boleh. Ini di buku, ini saudara-saudara boleh baca di buku The Broken Blueprint, oke? Sejarahnya sekolah kita punya sekolah ya. Pendidikan Advent, oke? Jadi ini semua dari buku The Broken Blueprint, ini tentang sejarah ya. Jadi nggak ada di kutipan Ellen White, ini kita baca dari sejarahnya pendidikan Advent itu bagaimana sih. Jadi saya baca buku ini, oke? Jadi ini yang kita baca, oke? Kita baca sama-sama. Lalu dibilang, sekolah kecil pertama. Waduh, mantap nggak Kak Stan? The first little school. Mantap, Gini. Oke. Lalu dibilang, pekerjaan pendidikan di denominasi kita, mulainya dari apa, Kak Stan? Schooling. Homeschool. Ada nggak dulu gudung-gudung sekolah? Nggak ada, Gini. Ada, ya kan? Di mana satu atau beberapa keluarga minta seorang pengajar mengajar anak-anak mereka di rumah. Jadi apakah jadi ada beberapa anak-anak yang kumpul di satu rumah dan ada pengajarnya, Kak Sen? Betul, Gini. Waduh. Lalu dibilang baru sekolah gereja pertama mulainya di tahun berapa, Kak? 1853. Di Bucks Bridge, New York, dan diajar oleh Martha Wigton ya, atau George Amadon. Ini orang-orang dulu kita punya pionir semua ya, saudara-saudara, yang nggak familiar dalam kita punya pendengaran, tapi ini yang berperan penting dalam pendidikan sekolah. Oke? Itu dia. Mari kita lanjut lagi ya. Terima kasih ya Kak Sen. Sama-sama, Gini. Oke.
Mari kita lihat lagi. Sorry. Mulai 18 kata 53 kan, tuh sekolah Saman dulu mulai 18.53. Sekarang kita boleh mau ngomong-ngomong sama Lydia ya, Lid. Selamat pagi, Lid. Pagi, Kak. Oke. Kembali ke masa itu, dibilang kan. Jika ada pemuda yang dekatin James White, tanya-tanya tentang gimana sih untuk dilatih untuk memulai ministry, ya. James White mengatakan kepada dia untuk membaca sebuah buku dan mulai mengajar, ya. Lalu dibilang seruan pertama untuk sekolah-sekolah Advent, ya, ada di dalam catatan-catatan itu di buku review editorial yang ditulis oleh James White, ya. Jadi kalau mau lihat sekolah-sekolah Advent itu bisa dilihat di buku review editorial. Apa yang kita bisa lakukan untuk anak-anak kita? Dibilang. Tidak ada gunanya untuk menyembunyikan fakta bahwa tetapi hanya sebagian kecil anak-anak dari pengaku hari Sabat sedang membentuk karakter untuk kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Jadi Lydia, apakah James White bilang nggak usah ditutup-tutupin, tapi cuman sekecil aja anak-anak yang memelihara Sabat sedang dibentuk karakternya untuk kerajaan surga, Lid? Betul, Kak. Ini dia. Ya, jadi apakah masalah pertama Jadi apakah sama, Lid, kayak di Ramah dulu yang di zaman Israel dulu? Semua nggak siap, betul nggak? Apakah di zaman Mrs. White juga cuman sedikit anak-anak yang dipersiapkan? Betul nggak? Cuma sedikit, Kak. Nah, itu dia. Nah, lalu ini ya. Ini dia punya gimana dimulainya, lihat ya. Ceritanya kok bisa ada institusi pendidikan. Suatu hari di tahun 1867, waktu Edson White umur berapa, Lid? 18 tahun ya. Dia lihat ke kaca di buku, jadi mereka ada review printing press kan itu dulu, Lid. Jadi review ini adalah gedung yang untuk tempat yang dimana mereka cetak-cetak untuk dibagi-bagikan kan. Itu dia. Iya. Lalu dia bilang dia lihat ke depan, terus ada di Battle Creek dan dia lihat laki-laki yang lagi potong-potong kayu ya, dan dia lagi lempar-lempar tuh kayu. Lalu dia keluar dan ketemu sama dia, ya. Lalu Edson lihat dia ini sangatlah miskin dan sedang coba untuk memperbaiki dia punya kesehatan di sanitarium. Apakah sanitarium atau rumah sakit, Lid? Sanitarium. Aduh, nggak ada rumah sakit ya, Lid, dulu ya? Iya, Kak. Aduh, bukan main ya. Lalu kita baca lagi ya. Jadi ini mulainya dulu ya. Lalu dibilang itu. Pria itu namanya Godle Harper Bell, ya. Kita nggak tahu bacanya apa ini. Goodell. Oke. Goodell Harper Bell. Kalau saudara-saudara ada lihat Itin pasti ingat ini kan, yang ada filmnya yang sejarah Ellen White, apakah ingat nggak? Apa tuh? Tell the World, ada yang ingat? Tell the World. Itu kalau dulu Edson White ada pria yang ketok-ketok lagi potong kayu, ya kan? Eca ingat kan? Ya, Mice, prianya berkumis itu, Mice. Itu namanya Mr. Goodell, oke? Ya. Lalu dia kasih tahu Edson tentang keinginan yang kekuat. Oh, saya ini pingin memulai sekolah, gitu kan? Lalu Edson yang masih muda ini tanya, di waktu luangnya apakah dia mau ajarin pria lainnya untuk ajarin tata bahasa?
Lalu dia bilang, ini adalah awal yang sederhana dan awal karir pendidikan Bell dalam denominasi. Jadi apakah ini awalnya? Betul? Pria-pria muda kumpul mau belajar, betul nggak? Iya, Untuk Kak. belajar apa? Grammar dulu kan? Lid? Iya. Ini awalnya ya. Lalu dengan dorongan Edson, akhirnya Bell setahun kemudian membuka sekolah pilihan ya di Battle Creek. Lalu Edson, William, putra Ellen, ini jadi siswa pertamanya. Mantap nggak? Ini yang awal-awal ini ya, pionir-pionir punya anak-anak ya. Semua dimasukin ke sekolah ini. Lalu ada John Harvey Kellogg, ya. Ini semua nama gurunya Goodell dulu. Mr. Goodell ini, ha? Dia bilang, Goodell Bell ini guru yang ramah tapi tegas. Ya, di tahun-tahun berikutnya semua siswanya sadari dia adalah teman yang baik dan instruktur yang hebat. 5 tahun kemudian, waktu 1872, situasinya berubah. Musim semi, orang-orang kulit putih bertemu dengan gereja dan mempertimbangkan untuk memulai sekolah gereja denominasi sekarang. Ya. Dan diputuskan ini semua adopsi dari sekolah Bell. Jadi sekarang mau dibuat sekolah resmi. Awalnya cuman ayo belajar gitu kan, Lid? Iya, Kak. Sekarang mau masuk ke sekolah apa, Lid? Denominasi. Ini kalau Lid denger-dengernya agak mantap atau kurang bagus nih, Lid? Kalau mau buat kayak gini, Lid. Kurang mantap. Oke, kita lihat ya. Kita lihat. Oke. Dia mau, kita mau buka sekolah denominasi lah. Oke, langsung kita ya. Lalu, kita lihat. Tunggu ya. Tunggu. Oke, nih mari kita lihat. Ketika dibuka musim gugur, begitu banyak siswa yang Bell harus ajarin pagi dan beberapa kelas malam dan beberapa hari dalam tinjauan ya. Di dalam review ini gedung. Jadi sekolahnya masih di gedung mana? Review. Gedung review kan, Lid? Lalu 1873 ada konferensi umum ya. Terus habis gitu didorong oleh James dan Ellen White untuk mulai buat educational society atau buat perkumpulan untuk pendidikan-pendidikan ya. Terus dikumpulkanlah $54.000 untuk mendukung education dalam pendidikan Advent. Banyak nggak ini $54.000? Banyak sekali kan, saudara-saudara? Betul nggak, Lid? Betul, Kak. Ellen White bilang, Ellen White menangis ketika mereka menolak sarannya. Lihat ya, Ellen White ini sedih banget nggak, Lid? Ditolak-tolak terus saran-saran yang langsung dari Tuhan, Lid. Iya, Kak. Ellen White nangis karena mereka tolak sarannya. Jadi Mrs. White bilang ya, kita kan mau bikin sekolah nih. Sekarang kita beli lahan, luasnya 40 hektar di luar Battle Creek, Lid, atau di dalam Battle Creek atau pergi keluar, Lid? Keluar. Outside. Apakah outside city, Lid, ini? Betul. Betul? Untuk sekolah. Ya. Lalu sebaliknya mereka beli perkebunan luasnya 20 hektar di kota. 12 hektar di kota, Lid. Mrs. White bilang, keluar, outside. Apakah ini country living, Lid? Betul, Kak. Malah. Oh, akre beda ya? Oke. Akre itu apa ya? Bukan hektar ya? Dia kalau perhitungan dia setengah. Oh, setengah hektar. Oh, oke. Jadi saudara-saudara boleh hitung ya. Tolong lihat 40 akre yang di sini. Jadi tolong dihitung sendiri. Yang penting yang saudara-saudara harus tahu adalah bahwa dulu Mrs. White suruhnya apa? Suruhnya beli di luar Battle Creek atau di dalam, Lin? Di outside, Kak. Outside kan? Sekarang malah orang-orangnya belinya apa? Di dalam apa, Lin? Kota. Itu dia ya.
Oke, mari kita lihat ya. Sorry ya. Kita mau lihat dulu dia punya ini. Nah, ini dia. Semoga kita bisa selesaikan ini ya. Nah, ini dia. Terus habis itu pertanian Foster di dekat Danau Gauk ke ini. 5 mil. 5 mil jauh atau dekat? 1 milnya 1, kilometer. Nah, berarti dekat sekali ya. Jadi 5 mil dari kota. Adalah pilihan mereka. Pertama dengan traktat 40 hektar, lapangan tua, tetapi bulan Desember orang-orang kulit putih di barat pemimpin membeli tanah Eruktuhuse seluas 12 hektar di Washington Battle Creek di seberang sanitarium dan dilaporkan bahwa Mrs. White ketika mendengar tindakan tersebut dia menangis dengan sedih. Nah, kesehatan ya. Oh, balai kota. Karena dulu kan kebakaran. Iya. Oh, iya. Kalau di seberang itu sudah downtown, jadi sudah pusat kota. Pusat kota ya. Aduh, itu dia. Padahal Mrs. White bilang, ambil pertanian Foster kan? Itu dia. Apakah sudah lihat ini awal-awal kejatuhannya apa? Mau bikin institusi di mana, Lid? Di kota, Kak. Kota. Oke, kita lanjut ya. Goodell Bell. Sekarang Goodell kan yang tadi yang awalnya sama Edson kan? Goodell Bell solid untuk prinsip-prinsip dalam roh nubuat atau lemah, Lid? Solid. Dan dia sangatlah mendukung pelatihan kejuruan yang dia sangat rekomendasikan. Ya. Tidak sekalipun dia menyimpang dari prinsip Spirit of Prophecy, dan anak-anak ini harus dilatih kerja, gitu ya, maksudnya Goodell ini. Tetapi siswa ini nggak belajar tentang pengetahuan buku, tapi juga keterampilan dan perdagangan. Ya. Namun, itu mengganggu sebagian orang, bahwa, Goodell Bell ini terlalu ketat. Ya. Lebih buruk lagi, Goodell Bell nggak punya apa, Lid? Gelar. Nah. Lalu, Bell ini belajar di College Oberlin, berpendidikan baik ya, dan sangat percaya bahwa pekerjaan kejuruan harus dimasukkan dalam kurikulum. Tapi walaupun dia belajar, Lid, dia nggak pernah lulus dari sekolah manapun, Lid. Jadi nggak punya gelar. Ini, awal-awalnya apakah kayak kita sekarang ini nggak ada gelar, nggak mantap, betul nggak, Lid? Tapi yang kayak gini terganggu orang-orang, Lid, semuanya, Lid. Aduh. Masuklah satu orang. Masuk satu orang, Lid. Masuk satu orang nih ya. Tadi saudara-saudara namanya Goodell kan yang kita tahu kan? Goodell Bell atau Mr. Bell lah ya kita bilang ya. Mary Bell nggak ada ya. Nah, lalu apakah mulai terganggu kan banyak, kok kita belajar cuma dilatih-latih kayak gini, belajar roh nubuat terus, belajar anak-anak dilatih bisa kerja, kok gini terus sih pendidikannya? Apakah ini pendidikan awal Seventh Day Adventist, saudara-saudara? Iya. Betul, Lid? Iya. Bisa lihat kan? Lalu dibilang, ada yang namanya Brownsburger. Ya, percaya kurikulum klasik. Nah, tadi harus kerja kan, Lid? Sama belajarnya dari apa? Roh nubuat, betul nggak, Lid? Sekarang masuklah ke Advent, namanya kurikulum klasik. Ya. Tahun 1877-1878, siswa mulai belajar Latin, Yunani, matematika. Lydia bisa lihat ini. Lalu Lid dibilang, hampir tidak ada kursus Alkitab, Lid, di kurikulumnya, Lid. Apa? Kak. Bisa dengar, Lid, sekarang? Tadi ada putus, bagaimana? Okay. Lydia bisa lihat ini, bahwa
sekarang masuk yang namanya Brownsburger, oke, Lid? Nah, dia pakai kurikulum klasik. Jadi masuknya 1777, 1778. Jadi siswa ikut kurikulum ini kan? Yang dia pelajari mulai Latin, Yunani. Ini apakah Yunani Human Wisdom semua, Lid? Iya, Kak, Leopard. Dan, Lid, dia bilang, hampir tidak ada kursus Alkitabnya, nggak ada belajar Alkitabnya, semua dipenuhi dengan matematika, biologi, semua. Bisa lihat, Lid? Iya, Kak. Ya, beberapa yang diharuskan, hadir ya, cuman ceramah aja, Lid. Uriah Smith. Aduh. Lihat ya. Nah. Lihat. Brownsburger kenapa ajarin kurikulum ini? Karena menurut kesaksiannya sendiri, dia nggak tahu apa-apa untuk mengoperasikan program tentang industri dan pertanian. Lihat. Orang yang nggak ada pengalaman dalam bekerja, bisa nggak ajarin kerja? Nggak bisa, Kak. Bisa lihat ini ya, mulai kehancuran kita punya ini. Oke. Kita lihat lagi ya. Iya, sebentar, tunggu dikit lagi. Sedikit lagi ya, ini. Lalu kita lihat. Lalu dia bilang, sorry ya, ini kok. Nah, mereka bilang, butuhkan seorang yang memimpin sekolah. Ya. Lihat, dewan sekolah nggak merasa bahwa Bel bisa jadi penanggung jawab karena dia nggak punya apa, Lid? Nggak punya gelar sarjana. Nah, lihat ini. Akhirnya yang jadi pemimpin tadi Brownsburger, sekarang Alexander McLearn. Gelarnya klasik atau gimana, Lid? Klasik. Ada, itu dia. Klasik lagi. Ya. Lalu dibilang, segera ini Goodell Bell ya, mengagitasi pelatihan kejuruan sebagaimana diuraikan di dalam apa, Lid? Roh nubuat. Lalu McLearn mau dengar nggak, Lid? Tidak mau. Dan akhirnya perguruan tinggi ini terpecah karena masalah ini. Karena ada yang mau ikut roh nubuat, ada yang mau ikut apa? Ada yang mau ikut McLearn. Oh, nggak butuh itu kerja-kerja gitu. Makanya kita pakai pendidikan dunia aja. Betul nggak, Lid? Iya, Kak. Ini dia. Kita lanjut lagi ya. Itu Mrs. White sedih karena Uriah Smith mulai ikut si McLearn ya. Oke. Ini saudara-saudara kalau baca ini lihat, aduh sedih banget. Awalnya mantap, jadi nggak mantap semua. Ini satu alasan kenapa kita nggak apa? Nggak apa namanya? Nggak pakai pendidikan dunia lagi kan, Lid? Iya, Kak. Walaupun dalam gelar apa? Oh, sekolah Advent kok. Enggak seperti itu, saudara-saudara. Lalu dibilang, metode populer, karena sekarang institusinya pakai caranya McLearn dan tadi Brownsburger, yang metode klasik, sekarang yang diisi dari pikiran jiwa siswa itu, ya, apa yang tidak praktis dan mempercepatnya melalui kursus tertentu untuk memperoleh apa, Lid? Diploma. Dan Mrs. White bilang, dan dibilang ini, Bell bilang apa? Bell bilang dalam yang orang yang selalu ikut roh nubuat, dia bilang apa? Lid? Dia bilang apa? Anak-anak yang kejar-kejar ijazah itu namanya apa, Lid? Atau Lydia putus ya? Yang lain boleh baca? Michelle, ini apa, Lid? Michelle? Bukan pendidikan yang benar. Ini Bell loh dulu. Kalian kejar-kejar diploma, ijazah. Ini bukan pendidikan yang benar, betul? Lalu Bell bilang, pendidikan sejati itu mulai dari dalam, bukan yang kelihatan dari luar, dia bilang. Dengan apa yang praktis ya, membangun
kuat ini simetri dalam karakter, dia bilang. Ya. Dan dalam kehidupan ini dan menunjukkan dirinya baik, dan istilahnya ini semua bukan yang dikejar dalam pendidikan yang benar itu, bukan apa, Lid? Bukan ijazah, tapi karakter kan, Lid? Yang bisa baik dan mulia nanti untuk dunia. Gitu kan? Oke. Lalu, ini, Lid, ada lagi satu, ganti lagi Presiden General Conference dan Ketua Battle Creek College. Oke? George E. Butler. Naik selama puncak krisis itu, ini kesimpulannya. Ini kesimpulannya ya. Coba ya, kita mau lihat dulu. Tunggu ya. Nah, ini dia. Ini dia. Kita, ini nih ya. Ini dia punya Inggrisnya di sini. Sekarang Joe E. Butler. Ini kan puncak krisis, terus Joe E. Butler ganti. Kita tidak pernah bisa dapatkan, ini kutipan kita terakhir ya, saudara-saudara. Kita tidak pernah dapatkan true sukses. Ya. Kalau sampai the main object, atau tujuan utama untuk college ini ditetapkan untuk selalu dalam pandangan kita, yaitu roh kerendahan hati dan kasihnya Kristus harus ada di dalam guru-guru dan para pelajar. Nggak boleh ada spirit of pride, ataupun pingin tampil menonjol, kesia-siaan, ataupun kesuksesan dunia yang terlalu menonjol. Nggak boleh ini menonjol. Lalu, untuk untuk buat suatu pertunjukan kelulusan dalam menampilkan diploma-diploma untuk jadikan profesor. Sekarang orang-orang banyak lihat ini jadi objek yang hebat. Apakah itu yang terjadi, Michelle? Kalau orang sudah bisa dapat diploma, graduation, betul nggak? Betul nggak, Michelle? Betul sih. Oke. Lalu, ini yang dibilang ya oleh ini pemimpinnya, ini ganti ya. Kita sangatlah percaya bahwa jika lembaga ini nggak pernah disebut college, tetapi cuman sekolah instruksi, di mana kita punya anak-anak muda bisa belajar untuk membuat mereka punya diri mereka berguna dan dapat belajar kebenaran Tuhan untuk zaman ini. Nggak usah tanpa apa, Michelle? Tanpa apa, Michelle? Tanpa diploma. Apa nggak pakai penamatan yang kayak dunia? Enggak sih. Lalu dia bilang, sebagai konsekuensinya kita punya anak-anak muda sekarang ikut gara-gara dapat diploma, ikut business teaching di public school. Dan sorry ya, salah saya bacanya. Oke, jadi dibilang gini. Sekarang college sekarang lebih di perhatiannya, lebih dialihkan waktu-waktunya untuk mempersiapkan mempersiapkan murid menjadi guru-guru di sekolah untuk publik. Publik milik negara atau milik Tuhan? Publik negara kan? Daripada untuk mempersiapkan mereka di dalam pekerjaan Tuhan. Itu yang paling menyedihkan. Tujuan-tujuan sekolah kita, sekolah gereja kita semua sudah runtuh. Bukan untuk menjadikan anak-anak bekerja buat Tuhan, tapi malah gimana bisa memperoleh pekerjaan di luar, di dunia. Betul nggak, saudara-saudara? Apakah ini yang terjadi? Kak Rejoen, Kak Stan, betul nggak? Betul.
Betul kan? Om Bram bisa lihat ini kenyataan miris dari kita punya sekolah. Oke. Sekolah-sekolah di tanah kita ini kebanyakan menghasilkan kebanggaan dan kesombongan. Jadi yang keluar sekolah bukan makin rendah hati, makin sombong. Karena udah dapat ijazah gelar. Bukannya kita mau masuk surga menjadi orang-orang yang semakin rendah hati. Tapi makin sombong. Merasa tahu semuanya. Sok tahu. Dan nggak mau kalah. Apakah persaingan semua di sekolah, saudara-saudara? Oh, kalau nilainya si ini 100, kita mau. Kalau bisa ada 101, kita mau 101. Betul nggak, Bobby? Betul sekali. Betul, Kak. Coba lihat nih, Kak, perkataannya Bel, Kak. Iya, boleh, Bob. Dia bilang, waktu baca, waktu renungkan ada ini sekali. Iya, Bob. Impress. Dia bilang, sekalipun yang we firmly believe, if this, kami sangat percaya lembaga ini, ya kan dibilang, sekalipun jika seandainya lembaga ini nggak pernah dibilang perguruan tinggi, tapi mengajarkan simply school of instruction, sekolah instruksi, maksudnya mengajarkan instruksi-instruksi kan, Kak? Betul. Dimana para pemuda kita bisa belajar, it would make them useful, yang membuat diri mereka menjadi berarti, atau maksudnya bisa kerja lah, nggak sia-sia. Ini, Kak. Dan ini ya. gimana mereka bisa belajar apa, Kak? Bukan yang and where they could learn itu. They could learn. Oh, that good truth for this time. Kata lainnya apa, Kak? Present truth. Artinya yang penting kita belajar present truth sekalipun tanpa apa, Kak? Diploma, Bobby. Gimana itu sih? Dia bilang, Bob, itu akan menghasilkan lebih banyak kebaikan daripada graduation, kan, Bob? Dan itu akan membuat orang-orang terhindar dari disaster yang sudah banyak dialami. Betul nggak, Bobby? Betul, Kak. Jadi, saudara-saudara, inilah kita punya renungan pagi pada hari ini tentang school church. Tujuan school church awal bukan untuk menghasilkan anak-anak saudara punya gelar diploma sarjana, tetapi menghasilkan anak-anak saudara untuk layak dalam pekerjaan Tuhan. Kalau anak-anak saudara punya S1, S2, S5, S6, sampai mungkin S10 sekalipun, apakah itu makin meningkatkan kesombongan untuk bagaimana? Apakah Bobby SS itu semua dipakai untuk kerja dunia, lamaran, Bob? Betul nggak, Bob? Betul, Kak. Kalau kita bilang, oh anak saya mau kerja buat Tuhan, buat apa ada S itu semua, Bob? Iya, Kak. Itu dia, kan? Oke, begitulah saudara-saudara, kita punya renungan pada pagi hari ini, biarlah kita semua dikuatkan dan bisa mengerti arti pendidikan yang sebenarnya, ataupun persiapan school church di akhir zaman. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, saudara-saudara. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan, Gedi. Terima kasih, Gedi. Terima kasih, Ge. Jangan lupa dibagi, Ge. Oke, Mas Jun. Terima kasih. Semua bisa sama-sama belajar. Kita kembalikan kepada Mary Bell. Mary Bell.